Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya WG Indi Fajiha dengan NPM 1821511113 dengan dosen pembimbing Bapak Dedi Nurjaman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai surat Al-Kahfi. Yang pertama mengenai keutamaan surat Al-Kahfi, yang kedua kisah-kisah yang termuat dalam surat Al-Kahfi, dan yang terakhir saya akan membacakan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi adalah surat ke-28 di dalam Al-Quran, yang berarti penghuni-penghuni gua. Surat Al-Kahfi memiliki 110 ayat dan disebut dengan surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah. Di antaranya keutamaan besar membaca surat Al-Kahfi adalah membacanya pada hari Jumat atau malam Jumat yang memberikan banyak hikmah. Kenapa demikian? Karena malam atau hari Jumat adalah hari yang lebih mulia dibandingkan dengan hari-hari lain. Bahkan lebih mulia dibandingkan dengan hari raya Nahar atau hari Fitrah. Terdapat 6 keutamaan dalam membaca surat Al-Kahfi. Yang pertama diberikan cahaya. Lalu yang kedua dikafarahkan dosa antara 2 Jumat. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi hari Jumat sebelum keluar imam, dikafarahkan dosanya antara Jumat dan disampaikan cahayanya hingga Baitul Atiq. Lalu yang ketiga, aman dari dosa selama 8 hari dan aman dari Dajjal. Artinya, dari Ali bin Husain, dari ayahnya dari Ali radhiyallahu anhu, hadis marfu', siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia terpelihara hingga 8 hari dari tiap-tiap fitrah dan dari Dajjal jika keluar. Maka ia terpelihara darinya, diriwayatkan oleh Al-Hafiz Muqaddisi. Lalu yang keempat, diberikan cahaya antara 2 Jumat. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sungguh siapa saja yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, niscaya diberikan cahayanya baginya dari nur di antara 2 Jumat. Yang kelima, diberikan cahaya di hari kiamat serta diampunkan dosanya. Dosa-dosa kecil akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dosa besar harus melalui taubatan nasuha. Lalu yang terakhir, terpeliharanya dari fitnah Dajjal, yang artinya berkata Samurah bin Jundub bersabda Rasulullah SAW, siapa saja yang membaca 10 ayat surat Al-Kahfi secara hafalan, niscaya tidak memberi mudarat baginya oleh Dajjal. Selanjutnya yaitu kisah-kisah yang ada pada surat Al-Kahfi. Yang pertama, kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi atau dikenal dengan Aulia 7 adalah penghuni gua. Mereka tertidur dalam gua selama ratusan tahun setelah lari dari kerajaan raja yang zalim pada masanya, yaitu Raja Zikianus. Ashabul Kahfi ini terdiri dari 7 pemuda beriman kepada Allah dan seekor anjing yang mengikuti bersama mereka. Kisah yang kedua adalah kisah pemilik kebun dalam surat Al-Kahfi. Cerita ini mengisahkan seorang pria yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala memiliki sebuah taman yang indah. Namun, pria kaya ini lupa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan akibat dari sombong dan congkak. Kemudian Allah hancurkan semua kebun dan taman miliknya. Kisah pemilik kebun dalam surat Al-Kahfi ini memberikan pelajaran dan iktibar bagi kita tentang ujian dan kenikmatan yang Allah berikan. Kisah yang ketiga adalah kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa termuat dalam surat Al-Kahfi pada ayat 65 hingga ayat 82. Kisah ini bermula ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada Nabi Musa, siapakah yang paling luas ilmunya dari orang-orang bumi? Lalu Nabi Musa menjawab, dirinya lah yang paling banyak ilmu karena ialah satu-satunya nabi di muka bumi saat ini. Namun kemudian Allah menyangkal bahwa ada orang lain yang lebih banyak ilmunya, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian Nabi Musa menempuh perjalanan jauh untuk berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam agar bisa mempelajari ilmu kebijaksanaannya. Kisah yang terakhir yaitu tentang Zulkarnain. Terdapat pada ayat 83 hingga 99.
Zulkarnain adalah raja besar dan agung yang mempunyai pengetahuan yang luas. Beliau suka bepergian jauh demi membantu orang lain serta menyebarkan kebaikan. Dalam surat Al-Kahfi disebutkan bahwa Raja Zulkarnain juga mampu mengatasi masalah Ya'juj dan Ma'juj dengan membangun tembok besar yang dibantu oleh entah siapa. Dalam kisah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hambanya dengan kekuasaan besar, apakah hamba tersebut amanah atau tidak. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم.